Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cak Basman. Dolan mangan bareng Cak Basman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Cak Basman Telur. Hampir selalu menggunakan sarung telur. Jadi mau kemana-mana itu pakai sarung ya. Mau ke nikahan pakai sarung, keluar rumah pakai sarung, ke ladang pakai sarung, ke warung cemumun di sebelah itu pakai sarung. Pokoknya segala aktivitas yang dilakukan itu mesti pakai sarung telur. Jadi sarung goyor namanya. Ada beberapa tujuan dari penggunaan sarung goyor ini gitu. Jadi sarung goyor ini digunakan sebagai gendong, sembong, dan kaweng. Gendong itu diartikan sarung goyor digunakan untuk menggendong anak atau suatu barang bawaan. Kalau sembong artinya digunakan untuk mengikat perut telur. Sedangkan kaweng memiliki arti untuk menghangatkan tubuh. Jadi penggunaan kaweng ini juga memiliki arti di setiap simpulnya telur. Jadi kalau misalkan di simpulnya itu di sebelah kanan, itu tandanya bahwa wanita tersebut belum memiliki pasangan. Nah kalau simpulnya itu diikat di sebelah kiri, itu tandanya wanita tersebut sudah menikah tapi lagi berpisah, jadi dalam posisi divorce telur. Nah, kalau simpul di belakang itu tandanya wanita tersebut sedang lagi hamil. Dan yang terakhir, kalau simpulnya itu di depan, yang menandakan bahwa wanita tersebut itu sudah menikah dan masih dalam kondisi aman-aman saja. Nah, dalam perjalanan menuju puncak ini telur, saat melewati jalur jalanan paving, kalau lihat ke kanan dan ke kiri, pemandangan lahan-lahan pertanian ini benar-benar epic telur. Indah pol. Karena desa Argosari ini memiliki pola pertanian yang lebih ekstrim ya dibandingkan dengan sistem pertanian di Subak, Bali, di mana kontur lahan berbukit-bukit di lereng Gunung Semeru ini itu nanemnya secara vertikal, miringnya pol. Jadi bercocok tanam sayuran di lahan lereng perbukitan dengan kemiringan lebih dari 45 derajat telur. Jadi saudara-saudara kita ini hanya membagi-bagi petakan lahan dengan cekungan-cekungan yang digali sebagai penahan air saja telur ketika hujan turun. Jadi tidak berundak seperti tangga ya, nggak terasiring gitu. Nah, saat mereka bertani tidak ada pengaman khusus yang mereka gunakan kalau pas lagi tani di ladang gitu loh. Baik perempuan maupun laki-laki itu cuman berpijak pada cekungan galian tanah yang membatasi antara petakan lahan di atas dengan yang di bawahnya. Nah, menurut sedulur-sedulur yang ada di sini, bercocok tanam di lahan dengan kontur berbukit-bukit ini itu juga dinilai tidak akan menyebabkan longsor atau erosi tanah telur. Sebab lahan di perbukitan ini itu sudah dibuat berpetak-petak dengan ketinggian yang tidak sama. Jadi sebagai penahan antara petak satu dengan petak yang lainnya. Nah,
pola bercocok tanam di Desa Argosari ini itu dilakukan sepanjang tahun dulur. Jadi masyarakat di sini tuh bercocok tanam khusus sayuran yang memang ada di ketinggian lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Nah, di ketinggian ini itu kontur tanahnya kan jadi lembab, jadi fine-fine aja, nggak bakalan jadi erosi ataupun longsor. Lalu jenis sayuran yang banyak dikembangkan di sini dulur, itu banyak sekali. Mulai dari kentang, bawang pre, kol, kubis, ubi, hingga cabai tomat. Nah, karena memang kontur tanahnya di sini itu dan jenis tanahnya itu sangat subur dulur. Jadi tanaman tersebut itu hasilnya itu lebih bagus daripada yang ada di bawah ya. Jadi kentangnya di sini itu lebih besar-besar, lebih gede-gede, jauh lebih gede daripada di desa bawah. Begitupun juga dengan cabenya. Di sini tuh ada yang namanya cabai tomat. Cabai ini berukuran seperti tomat dulur. Jadi super ukurannya, super pedasnya, dan hanya hidup di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Kalau istilahnya orang di sini tuh bilangnya itu cabai terong namanya. Nah ini dulur, ada papan petunjuk arahnya dulur. Ini arahnya P30, puncak 30, Pundak Lembu. Arahnya ke arah kanan. Oke, kita lanjut dulur. Kita belok ke arah kanan, lanjut menuju ke puncak 30. Oke dulur, kita sampai di teras puncak 30. Nah kalau sekarang lagi tutup ya. Jadi buat sementara toko dan warung di sini itu bukannya cuma saat weekend aja. Tapi kalau di B29 warung di sana itu bukannya 24 jam full ya, all day, Senin sampai Minggu. Yuk kita lanjut ke arah puncak 30-nya dulur.
Oke dulur, kita sudah sampai di puncak 30 di ketinggian 3000 meter dari permukaan laut dulur. Jadi benar-benar negeri di atas awan ini dulur. Jadi untuk bisa sampai ke puncak 30 ini, kita sebelumnya harus mencapai puncak 29 dulu dulur. Jadi karena memang letak puncak 30 ini itu berada lebih tinggi daripada puncak 29. Di ketinggian 3000 meter dari permukaan laut ini, panorama negeri di atas awan itu terlihat jelas dulur. Nah, ini kita ajak jalan-jalan ya. Jadi di sini ada tempat duduknya. Jadi buat kalau misalkan pengunjung banyak nih, itu selain mengabadikan foto-foto keindahan alam, itu pengen istirahat rehat bisa di tempat duduk ini. Nah, ini ada tangga naik ke atas. Jadi di atas itu ada tempat duduk juga. Jadi spot-spot foto di atas ini tuh instagramable banget. Atau mau foto di tulisan P30 ini juga cukup ikonik sekali. Ini kebetulan siang hari ini itu cuacanya benar-benar berkabut dulu. Oke, kita jalan-jalan naik ke atas sini dulu. Ini ada 2 buah gapura kanan kiri. Kita naik terus ke atas. Jadi di sini tuh suhunya dingin banget dulu. Nah, di puncak ini kalau kita lihat ada di bawah sini, ini tangga yang menuju tadi itu ya, ada toilet, ada toko-toko, ada warung. Ini di bawah tadi itu kita tuh toiletnya kelihatan, ada 2 buah toilet di situ. Jadi bisa dimanfaatkan buat telur-telur yang pengen ke toilet, sudah tersedia. Dan di sebelah kanan saya ini ada petilasan telur. Jadi ini bagian sakral bagi warga suku Tengger, itu namanya Tripatma Mandala. Jadi ada 3 tokoh besar di suku Tengger ini, ada Joko Noto, Joko Niti, dan Eyang Sapu Jagat. Jadi ketiganya itu termasuk dari 25 anak dari Roro Anteng dan Joko Seger. Jadi leluhurnya suku Tengger. Nah, di waktu-waktu tertentu, terutama Jumat Legi ya, itu banyak warga Tengger pemeluk agama Hindu itu menggelar ritual dan penghormatan terhadap leluhur di Tripatma Mandala.